Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dalam matematika, yaitu aljabar boolean. Materi ini sangat relevan terutama dalam dunia komputasi, logika digital, dan sistem komputer. Aljabar boolean merupakan dasar berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, seperti komputer dan smartphone. Maka dari itu, memahami materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membuka peluang untuk menguasai teknologi lebih dalam. Saya Aisyah Niswatul Askia dengan NIM 2450874129 akan menjadi moderator dalam video ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Saya Lutfi Perkenalkan, Akbar dengan NIM 2405087411. perkenalkan nama saya Ahmad Farhan Amanullah dengan NIM akhir 113. Perkenalkan nama saya Ardana Setia Wibisonya dengan NIM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Salim Syah dengan 3 NIM terakhir 120. Perkenalkan, nama saya Ibda Samhon dengan NIM akhir 135. dan semoga penjelasan yang kami berikan nanti dapat membantu teman-teman memahami topik ini dengan baik. Jangan lupa siapkan catatan jika diperlukan ya. Mari kita mulai pembahasan hari ini dengan semangat dan fokus. Sekarang materi yang akan kami berikan ada apa aja sih? Yang pertama, kita akan membahas definisi aljabar boolean. Yang kedua, aljabar boolean dua nilai. Yang ketiga, ekspresi boolean. Dan yang terakhir, hukum-hukum dalam belajar aljabar boolean. Untuk materinya, saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan apa itu aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang aljabar di mana nilai-nilai variabelnya adalah biner, yaitu benar dan salah. Dilambangkan dengan 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Pada aljabar dasar, nilai-nilai variabelnya adalah bilangan dan operasi primanya adalah penjumlahan dan perkalian. Namun, pada aljabar boolean, operasi utamanya adalah konjungsi atau AND, disjungsi atau OR, dan negasi atau NOT. Dan ini ada beberapa rumus dari aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan minus dan operator uner aksen. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen berbeda dari B. Maka tuple atau B, plus, min, aksen, 0, 1 disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C, elemen B berlaku 4 aksioma. Dan ada beberapa rumus dari aljabar boolean. Yang pertama yaitu identitas dengan rumus A plus 0 sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Untuk komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A dan A kali B sama dengan B kali A besar. Dan untuk distributif yaitu A kali dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung plus buka kurung A kali C tutup kurung. Dan A plus buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung kali buka kurung A plus C tutup kurung. Dan selanjutnya itu ada komplement untuk setiap A
elemen B terdapat elemen unik A aksen. Elemen B sehingga A plus A aksen sama dengan 1. Lalu untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus memperhatikan beberapa berikut. Yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner. Yang ketiga yaitu memenuhi postulat Huntington. Lalu selanjutnya yaitu aljabar himpunan dan aljabar logika. Proporsi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proporsi adalah himpunan bagian atau subset dari aljabar boolean. Pada aljabar boolean berproporsi misalnya, yang pertama, B berisi semua proporsi dengan N peubah. Yang kedua, dua elemen unik berbeda dari B adalah T dan F. Dan yang ketiga, operator biner plus dan minus operator uner. Yang ketiga, semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi. Dan dengan kata lain, B, V, A negasi FT adalah aljabar boolean. Oke, selanjutnya yaitu aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer dikarenakan aplikasinya yang sangat luas. Aljabar boolean dua nilai pada aljabar dua nilai yang pertama yaitu B sama dengan 0 dan 1, yang kedua operator binernya plus dan dot, sedangkan operator unernya yaitu komplement. Yang ketiga, kaidah untuk operator biner dan operator uner. Di kotak pertama itu A dot B, di kotak kedua A plus B, di kotak ketiga A komplement. Dan yang keempat, aksioma di atas terpenuhi. Next. Selanjutnya yaitu ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau pengubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplement. Seperti contohnya yang di bawah ini yaitu 0, 1, A, B, A plus B, A dot B, A komplement dot, buka kurung, B plus C. Yang terakhir yaitu A dot B komplement plus A dot B dot C komplement plus B komplement dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama yaitu hukum identitas. Hukum identitas terdiri dari dua yaitu A plus 0 sama dengan A, di mana hukum identitas dari 0, hukum identitas plusnya yaitu 0. Yang kedua yaitu A dot 1 sama dengan A, di mana dot hukum identitasnya yaitu 1. Yang kedua yaitu hukum idempoten. A plus A sama dengan A dot A sama dengan A. Yang ketiga hukum komplement, A plus A komplement sama dengan 1, A dot A komplement sama dengan 0. Yang keempat hukum dominasi, A dot 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima hukum involusi, A komplement dikomplementkan lagi sama dengan A. Yang keenam hukum penyerapan, A plus A dot B sama dengan A dot A plus B sama dengan A. Yang ketujuh hukum komutatif, A plus A sama dengan A plus A sama dengan A plus B sama dengan B plus A
A dot B sama dengan B plus A. Yang ke-8, hukum asosiatif A plus dot B plus C sama dengan A plus B dot plus C. Yang kedua yaitu A dot B dot C sama dengan A dot B dot C. Yang ke-9, hukum distributif. A plus B buka kurung B dot C sama dengan A plus B dot A plus C. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan. A plus B komplement sama dengan A komplement plus dot B komplement. Yang kedua yaitu A dot B komplement sama dengan A komplement plus B komplement. Yang terakhir yaitu hukum 0 dan 1. 0 komplement sama dengan 1, 1 komplement sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah penerapan aljabar Boolean. Yang pertama yaitu desain rangkaian digital. Digunakan untuk mendesain rangkaian logika seperti AND, OR, NOT, dan lainnya dalam komputer dan perangkat elektronik. Yang kedua, sistem komputer digunakan dalam proses pengolahan data di komputer serta dalam pembuatan perangkat keras seperti prosesor. Yang ketiga yaitu sistem kendali menggunakan fungsi Boolean dalam pengontrolan sistem otomatis. Di sebelah kanan adalah contoh aplikasi dalam jaringan saklar. Fungsi aljabar Boolean. Contoh-contoh fungsi Boolean: fx sama dengan x, fxy sama dengan x aksen y plus x y aksen plus y aksen. Fxy sama dengan x aksen y aksen. Fxy sama dengan dalam kurung x plus y aksen. Fxyz sama dengan fyz aksen. Perubahan termasuk komplemennya disebut literal. Selanjutnya adalah contohnya H, X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Terdapat 3 buah literal, yaitu X, Y, Z aksen. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka H110 sama dengan 1 kali 1 kali 0 aksen sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Fungsi aljabar Boolean banyak digunakan dalam desain rangkaian digital sistem komputer serta berbagai aplikasi logika dalam matematika dan ilmu komputer. Oke, next. Bentuk kanonik. Ekspresi Boolean yang memspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam 2 bentuk berbeda. Pertama sebagai penjumlahan dari hasil kali dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah. Contoh, fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z dan G, X, Y, Z sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y aksen tambah Z adalah 2 buah fungsi yang sama. Midterm, suku atau term di dalam ekspresi Boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Maxterm, suku atau term di dalam ekspresi Boolean mengandung literal yang lengkap
dalam bentuk jumlah. Contoh f x, y, z sama dengan x aksen, y aksen, z ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z. Terdapat 3 buah main term x aksen, y aksen, z, x, y aksen, z aksen, dan x, y, z. G, G, x, y, z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen plus z dikali x tambah y aksen tambah z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z. Terdapat 5 buah max term, yaitu x plus y plus z terus x ditambah y aksen ditambah z dan seterusnya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu misalkan pengubah atau variabel fungsi boolean adalah x, y, dan z, maka x aksen y bukan minterm karena literal tidak lengkap. Kemudian juga yaitu y aksen, z aksen bukan minterm juga karena literal tidak lengkap. Sedangkan untuk x, y aksen, z, x, y, z aksen, x aksen, y aksen, z merupakan minterm karena literal lengkap. Kemudian juga dalam bentuk x plus z bukan max term karena literal tidak lengkap. Sedangkan pada bentuk x aksen plus y plus z aksen merupakan max term karena literal lengkap. Kemudian x y aksen plus y aksen plus z bukan max term karena literal tidak lengkap. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlah dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term disebut dalam bentuk kanonik. Next. Jadi ada dua macam bentuk kanonik, yaitu yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau disingkat dengan SOP. Kemudian yang kedua yaitu perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau yang disingkat dengan POS. Fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan x aksen, y aksen, z plus x, y aksen, z aksen plus x, y, z dikatakan dalam bentuk SOP. Fungsi y dalam kurung x, y, z sama dengan x plus y plus z dikalikan x plus y aksen plus z dikalikan x plus y aksen plus z dikali x aksen plus y plus z aksen dikalikan x aksen plus y aksen dikatakan dalam bentuk POS. Next. Kemudian berikutnya yaitu cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm sendiri, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Kemudian yaitu sebaliknya untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Yang pertama, disediakan antara x dan y, yaitu 0 dan 0, 0 dan 1, 1 dan 0, 1 dan 1. Nah, di sini diterangkan ada minterm terkait suku dan lambang, dan juga ada maxterm terkait suku dan lambang. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, ketika di minterm itu X dan Y dinyatakan dengan 0, maka suku akan dinyatakan dalam bentuk komplement. Seperti baris pertama itu X0, Y0, dan suku dicantumkan dengan X komplement dan Y komplement. Begitupun dengan seterusnya. Nah, berbanding terbalik dengan max term, itu ketika X dan Y dilampirkan dengan 0, maka suku akan ditampilkan tanpa komplement. Seperti contoh, X0, Y0, dan suku dicantumkan dengan X plus Y, dan dilambangkan dengan M0.
Baik, next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk tiga peubah. Seperti aturan pembentukan minterm dan maxterm sebelumnya, itu ketika 0 untuk minterm akan diberikan komplement pada suku. Dan juga sebaliknya untuk maxterm akan itu akan dibentuk tanpa komplement ketika X, Y, Z itu dibentuk dengan 0. Jadi pada contoh gambar diterangkan bahwa X0, Y0, Z0 dan dilambangkan dengan suku X komplement, Y komplement, Z komplement dengan lambang M0. Dan untuk maxterm itu X0, Y0, Z0 dengan suku X plus Y plus Z dengan lambang M0 dan seterusnya. Baik, next. Nah, jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara yang pertama mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP atau mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Oke, baik, untuk contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Lalu yang berikutnya ada contoh soal. Buktikan keekivalenan ekspresi boolean XY plus X aksen Z plus YZ sama dengan XY plus X aksen Z dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Lalu yang pertama kita tuliskan dulu apa soalnya XY plus X aksen Z plus YZ. Lalu pertama-tama kita menggunakan hukum komplement dengan menambahkan yang ada di dalam kurung itu X plus X aksen. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan hukum distributif, yaitu dengan menggunakan dengan cara YZ-nya dikali dengan X plus X aksen. Dapat hasil yaitu dua suku terakhir. YZ X plus YZ X aksen. Lalu setelah kita menentukan dua suku terakhir, kita beralih ke dua suku yang ada di tengah, yaitu YZ X plus X aksen Z dengan menggunakan hukum komutatif. Nah, kan kita lihat baris yang kedua dulu, kan awalnya X aksen Z berada di suku kedua. Kita rubah menjadi suku yang ketiga. Lalu, yang suku ketiga YZX kita rubah menjadi suku kedua. Menggunakan hukum distributif. Menggunakan hukum komutatif pertambahan, penjumlahan. Lalu, berikutnya kita bisa menggunakan hukum komutatif perkalian, yaitu kita lihat suku yang kedua, baris ketiga, yang awalnya YZX menjadi XYZ. Lalu baris ketiga suku yang terakhir yang awalnya YZX aksen menjadi X aksen YZ. Lalu kita komutatif perkalian lagi, kita ulangi lagi, tapi kali ini yang kita rubah hanya suku yang terakhir, yang awalnya X aksen YZ menjadi X aksen ZY. Nah, lalu setelah itu kita bisa menggunakan hukum distributif. Kan suku yang pertama dan kedua itu ada, di sini ada salah penulisan. Di sini harusnya XY plus XYZ. Tapi di sini X aksen. Nah kan di situ ada XY. Sama-sama ada XY. Nah, XY-nya kita pindahkan, kita keluarkan, menyisakan Z. Jadi XY dalam kurung 1 plus Z. Lalu
suku yang kedua dan keempat, dan yang terakhir, sama-sama ada X aksen Z. Nah, dengan cara yang sama kita keluarkan, menyisakan Y menjadi X aksen Z dalam kurung 1 plus Y. Lalu berikutnya kita menggunakan hukum dominansi, yang dimana setiap elemen atau A plus 1 itu hasilnya tetap 1. Karena keduanya ini sama-sama plus 1 dan sama, maka hasilnya XY kali 1 plus X aksen Z kali 1. Setelah itu kita menggunakan hukum identitas, yang dimana hukum identitas itu setiap elemen atau A dikali 1 itu hasilnya A. Lalu ketemulah hasilnya menjadi XY plus X aksen Z. Maka terbukti kalau XY plus X aksen Z plus YZ sama dengan XY plus X aksen Z. Berikutnya. Nah, kesimpulan dari eh, Zoom kita kali ini, atau pertemuan kita kali ini, dari yang sudah dijelaskan oleh saudara-saudara saya dari awal, yaitu adalah aljabar boolean adalah cabang matematika yang berfokus pada operasi logika menggunakan nilai biner 0 dan 1, serta operator logika seperti AND, OR, and NOT, dengan memanfaatkan berbagai hukum seperti hukum identitas, komutatif, distributif, dan De Morgan. Ekspresi logika dapat disederhanakan untuk mengoptimalkan efisiensi dalam sistem digital. Aljabar boolean menjadi dasar dalam desain rangkaian logika, pemrograman komputer, pengolahan data, dan sistem pengambilan keputusan. Penerapannya meluas ke berbagai bidang teknologi modern, menjadikannya fondasi utama dalam komputasi, perangkat elektronik, dan pengembangan teknologi digital. Demikian pembahasan mengenai aljabar boolean. Kita telah mengenal konsep dasar, operasi logika seperti AND, OR, dan NOT, serta penerapan aljabar boolean dalam teknologi. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami aljabar boolean dengan lebih baik. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.